Shalom, selamat pagi anak-anak. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama belajar dalam pertemuan kita yang kesekian kali. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita waktu untuk bersama-sama belajar dari materi pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu Guru kita akan berdoa untuk membuka kelas kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 130, dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Selamat tidak binasa hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Satu orang memimpin kita di dalam doa. Silakan Markus memimpin kita di dalam doa. Kita akan mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, selesai. Amin. Terima kasih. Oke, Bu Guru, sebelum mulai pelajaran, ya mari kita lihat kita punya kelengkapan belajar kita. Ya, Bu Guru, sebelum mengabsen, kita lihat perlengkapan belajar kita, siapkan Alkitab, buku panduan kita, dan buku-buku lain. Keluarkan catatan kalian, alat tulis, dan semua kelengkapan lain yang dapat kita pakai untuk belajar pada pagi hari ini. Bu Guru akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Seperti biasa, kalian akan dibagi dalam 2 kelompok. Duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Dan kita akan mulai pembelajaran kita. Silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Sambil Bu Guru akan mengabsen kalian satu persatu. Ya. Markus saja, tadi sudah pimpin doa, Petrus. Kemudian Lia, Natalia, Tia, Magda, Robi. Oke. Samson ada? Samson tidak hadir, kenapa? Oh, Samson sakit. Sakit apa? Malaria? Samson mungkin terlalu banyak begadang, Kakak. Lupa minum obat ya, harus berobat ya. Sampaikan kepada Samson untuk selalu perhatikan kesehatan. Sehingga jangan sampai sekolahnya terabaikan. Oke, terima kasih. Kita akan mulai pelajaran kita. Sudah siap semua Alkitab kalian masing-masing? Ya. Sudah lihat kalian punya buku pelajaran kita? Mari kita buka buku panduan kita. Kita akan belajar bersama-sama baptisan sebagai tanda pertobatan. Ya, baptisan sebagai tanda pertobatan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang apa itu baptisan. Makna tentang baptisan. Ya, dalam firman Tuhan yang terambil dalam Roma 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mari buka Alkitab kalian masing-masing. Kita akan baca bagian firman Tuhan tersebut. Roma pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Bu Guru akan buka, kita akan baca bersama-sama. Mari kita baca Roma 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya?
Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bu Guru mau tanya kepada kalian. Kalian semua ada yang sudah baptis atau belum? Oh iya, baik. Ya, kenapa Markus belum dibaptis? Oke, Markus dari Gereja Pertobatan ya. Baik, kita akan belajar pada pagi hari ini bersama-sama ya makna daripada baptisan. Ya, baptisan atau makna arti daripada baptisan itu adalah sebagai lambang pertobatan. Ya, sebagai lambang pertobatan. Dan baptisan adalah salah satu sakramen. Kita dari gereja Protestan mempunyai 2 sakramen. Yang pertama adalah sakramen perjamuan kudus dan yang kedua sakramen pembaptisan. Kalau di gereja Katolik mereka mempunyai 7 sakramen seperti teman-teman kita. Yang kita tahu mereka melaksanakan 7 sakramen. Tapi kita dari gereja Pertobatan kita hanya mempunyai 2 sakramen. Yang pertama adalah sakramen perjamuan kudus dan yang kedua sakramen pembaptisan. Dan karena ini merupakan satu sakramen adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, apa manfaat daripada atau kegunaan atau pentingnya pembaptisan atau baptisan kudus? Di dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa baptis adalah dalam bahasa Yunani adalah baptiso atau selam. Ya, baptiso atau selam. Selam itu berarti harus ada penyucian dengan air sehingga dibersihkan dari dosa. Itu lambang bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Ya, kalian sudah sering lihat di gereja ada anak-anak kecil yang sering dibaptis atau tidak. Nah, kenapa ada anak kecil yang dibaptis? Kenapa ada juga yang setelah dewasa baru dibaptis? Apakah kalian tahu alasannya? Ya, bagaimana? Pernah mendengar dari pendeta di gereja kah? Atau dari orang tua kah? Atau dari teman? Kalian pernah tahu kenapa ada 2 pembaptisan? Ada orang tua yang dibaptis, baru dibaptis selam, tetapi ada juga yang dibaptis tetapi hanya dipercik seperti pada gambar kita yang kita lihat di dalam buku panduan kita pada pagi hari ini. Ya, kita punya buku panduan di situ, pendeta, coba lihat gambar halaman 17 itu ya, perhatikan baik. Ya, itu baptisan yang dilakukan secara percik di gereja. Ada dasar firman Tuhannya. Jadi ya, ada dasar firman Tuhan dalam Perjanjian Baru. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa biarkanlah anak-anak kecil itu datang kepadaku. Jadi jangan kita menghalangi mereka karena anak-anak itu punya roh dan mereka juga ya mempunyai roh yang akan digerakkan oleh Tuhan untuk mereka taat melakukan hal-hal secara rohani atau pertumbuhan mereka secara rohani. Tetapi ada juga yang baptis secara selam. Mereka mempunyai pemahaman bahwa setelah mereka dewasa, mengerti, mereka bisa kerjakan keselamatan, mereka bisa melayani Tuhan, baru mereka siap dibaptis. Itu hanya pemahaman dari beberapa organisasi gereja. Tetapi inti daripada
pembaptisan, makna daripada pembaptisan adalah lambang pertobatan. Dan ketika kita bertobat, disucikan, dikuduskan dengan darah Yesus, kita menjadi pengikut Kristus. Nah, dari penjelasan di atas kita melihat bahwa keselamatan itu hanya dikerjakan oleh Yesus. Tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Itu sebabnya kita patut mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus, ya. Jadi setiap kita yang percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita wajib untuk dibaptis sebagai lambang. Jadi baptisan itu bukan tanda supaya kita masuk surga, tetapi dia hanya lambang pertobatan. Ya, kita dibaptis, kita lambang untuk kita adalah milik Kristus. Itu hanya sebagai tanda. Ya, dia hanya sebagai tanda. Jadi sebagai orang Kristen, kita percaya kita milik Kristus, tandanya kita dibaptis. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, berikan tugas kepada kalian. Apa yang kalian mengerti tentang baptisan? Ya, yang tadi Bu Guru baru jelaskan, bisa kalian mengerti atau kalian bisa kembali menjelaskan kepada Ibu Guru apa yang dimaksud dengan baptisan. Benar, baptisan adalah lambang pertobatan atau lambang sebagai pengikut Kristus. Apa saja sarana yang dipakai untuk dibaptis? Di dalam gereja kadang kita temui, di dalam masyarakat juga kadang kita ketemu. Sarana apa yang dipakai untuk baptisan? Benar, ada yang memakai ya air atau ya air yang kita pakai untuk baptis, ya. Dipercik bisa menggunakan air, bahkan selam juga menggunakan air, ya. Jadi dipercik biasanya mereka dalam ibadah di dalam gereja. Tetapi kalau baptisan lebih banyak mereka keluar, karena itu harus baptisan selam, mereka harus keluar dan mencari sungai atau air yang besar yang dapat mereka gunakan untuk dibaptis selam, ya. Tuhan Yesus sendiri dibaptis selam. Baptisan Yohanes itu juga ada jenis baptisan yang dilakukan oleh Yohanes, yaitu dia mempersiapkan untuk Kristus datang. Yohanes juga baptis selam. Dan ada banyak gereja-gereja hari ini yang mau mengikuti seperti contoh yang kita sering nonton di film Yesus of Nazareth tentang pembaptisan, di mana Yohanes membaptis dia di Sungai Yordan, ya. Jadi ada orang yang juga gereja-gereja yang mengikuti seperti itu, baptisan selam. Nah, Ibu Guru mau memberikan tugas kepada kalian masing-masing untuk menunjukkan, ya, kira-kira kalian bisa dapat mencari tahu alasan setiap orang mengambil keputusan untuk membaptis atau pembaptisan ini dilakukan. Baik itu mereka yang memiliki gereja yang baptis secara percik, bahkan dari gereja yang baptis secara selam, ya. Kalian bisa ke rumah dan mengerjakan tugas ini dalam kelompok. Jadi kalian pulang dan mencari gereja pertobatan. Kita di sini ada gereja baptis, bisa ada gereja Gidi, dan kalian tanya kepada mungkin bapak-bapak kalian atau ada orang tua yang kalian tahu sebagai majelis atau pimpinan gerejanya, kalian tanya, ya. Jadi kalian tanya, Bapak, kenapa sampai gereja baptis atau gereja Gidi di sini menganut baptisan itu dengan cara selam, sementara di gereja kita itu, gereja yang lain itu dipercik, ya. Apa jawaban yang diberikan oleh orang tersebut yang kalian tanya? Kalian catat jawabannya,
dan datang, kita akan diskusi bersama-sama dan kalian akan maju untuk presentasi di depan kelas tentang tugas mencari atau perbedaan antara baptisan selam dan baptisan dengan percik. Nah, satu kelompok yang kedua, kalian yang kelompok kedua, silakan pergi di gereja yang gereja GKI yang menganut baptisan percik dan bertanya kepada BPJ atau majelis yang ada di situ, kemudian atau pendeta jemaat, kalian tanya apa jawaban mereka, kalian catat. Dan kita akan datang berdiskusi kembali tentang tugas atau makna baptisan. Di situ kalian akan ketemu tentang pemahaman tentang cara baptisan dan model atau cara baptisan yang mereka lakukan. Kemudian artinya mereka akan jelaskan. Lalu kita datang dan kita akan berdiskusi bersama-sama, ya. Nah, ini pelajaran kita tentang baptisan. Nah, yang berikut kalian akan mengisi atau menulis mengisi jawaban pilihan ganda yang ada pada buku halaman 21. Sekarang dapat kalian kerjakan, ya. Tolong dibaca dengan baik. Kemudian dijawab soal yang mudah, dan setelah itu kalian dapat jawab soal yang susah. Ya, kalian bisa kerjakan itu di dalam kelas dengan pribadi dapat tulis dan kumpulkan kepada Bu Guru sekarang juga. Tugas yang tadi Bu Guru berikan itu tugas di luar yang akan kalian kerjakan, ya. Kalian akan kerjakan di luar sekolah dan kelompok. Minggu depan kita akan kumpul dan kita akan presentasikan kembali apa yang sudah kalian daftarkan, apa yang sudah kalian temui dengan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan bagi kita pada hari ini. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan kelas kita pada pagi hari ini. Ibu Guru akan memimpin kita di dalam doa dan kita akan ketemu kembali di minggu atau di hari berikutnya. Kita akan kembali menyanyi, ya. Ibu Guru mengulang lagi makna pembaptisan, yaitu yang pertama adalah kita menganut dua sakramen. Pertama sakramen perjamuan kudus dan yang kedua sakramen pembaptisan. Nah, dalam sakramen itu mempunyai arti yang dalam, ya. Kita sakramen pembaptisan ada dua jenis baptisan, ada yang diselam, ada pula yang dipercik. Tapi itu sebagai lambang atau tanda pertobatan atau lambang kita sebagai pengikut Kristus. Jadi kalau ada yang bertanya, kalian bisa menjelaskan. Dan dengan tugas yang Ibu Guru berikan, Ibu Guru harap bahwa tugas-tugas yang diberikan itu kalian akan lebih memahami tentang makna daripada pembaptisan dari setiap denominasi gereja atau kelompok gereja yang ada di lingkungan kita di tempat ini, di mana mereka melakukan pembaptisan dengan dua jenis. Dari gereja pertobatan berbeda dengan gereja dari sinodal atau gereja GKI di tanah Papua. Baik, terima kasih. Kita akan bersama-sama menyanyi lagu Kami Naikkan Syukur Padamu dan kita akan berdoa. Kita menyanyi bersama Kami Naikkan Syukur Padamu. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan
kita akan berdoa bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, karena lewat pelajaran ini kami sudah boleh memahami bahwa dalam sejarah gereja kami memiliki 2 sakramen untuk gereja Protestan, yaitu sakramen pembaptisan dan juga sakramen perjamuan kudus. Hari ini kita belajar tentang pembaptisan dan bersyukur bahwa Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa baptisan ini mempunyai arti bahwa kita sebagai lambang atau tanda kita menjadi pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dapat lewat pelajaran agama. Tuhan tanamkan dalam hati sehingga firman Tuhan ini menjadi suluh dan terang bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.